Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rima Anggalandari selaku moderator dalam acara pada malam ini. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lainnya yang belum gabung, kalau boleh tahu nih teman-teman yang udah gabung ini berasal dari kota mana aja nih? Ada Kak Indah Budi Lestari, Kak Muhammad Awal Fatih, Kak Febran Masih Wicaksono. Boleh ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oh ya, nanti absensi kehadiran akan saya bagikan di akhir acara di link di kolom chat ya. Nanti linknya bisa diklik untuk mendapatkan sertifikat partisipasi. Oke, mungkin langsung saja. Bagaimana yang telah diumumkan, training ini adalah training Yodata yang topiknya adalah menjadi konsultan bisnis profesional di sebuah. Ya, ini ada Mas Awalul Hafid tadi. Dari mana Mas? Kalau boleh tahu Mas? Apa di daerah Sidoarjo Surabaya atau di luar pulau mungkin? Soalnya kan kita memakai digital marketing nih, jadi jangkauannya bisa lebih luas. Tadi yang dialihkan di Sidoarjo. Salam kenal teman-teman semuanya. Mas Awal Hafid ini sepertinya saya tidak familiar nih. Pertama kali ya Mas ikut dunia data ajaran-ajarannya. Ada Budi Lestari, ada Mas Sesran, Wahyu Wicaksono. Tadi ada Bisa, nah jauh juga ya Mas Bisa. Ini rata-rata para peserta mengetahui uh, acara ini dari Instagram ya, atau dari rekan rekan kerja mungkin, rekan kuliah. Oh, rekan kuliah dari Sidoarjo. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama tentang menjadi konsultan bisnis profesional yang akan disampaikan oleh Bapak Nadiem Bahtermafian, SPDNM, dan nanti yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Eko dengan tema pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja ya teman-teman. Kami persilahkan kepada Bapak Nadiem Bahtermafian dengan topik menjadi konsultan bisnis profesional.
Oke, selamat malam teman-teman semua yang saya hormati, yang saya ingin malam ini sharing bersama ya. Saya ucapkan salam kenal. Kemudian malam ini kita akan sharing-sharing saja sifatnya. Mungkin kalau dibilang training ya berlebihan ya. Saya Nedwin yang mana malam ini akan menjadi salah satu narasumber di dalam sebentar ya. Salah satu narasumber di dalam acara sharing-sharing ini nanti ditemani oleh bos saya, Bos Eko, ini dari Sidoarjo. Nanti akan sharing-sharing mengenai, beliau akan sharing mengenai SDM, Human Resource, dan ketenagakerjaan. Karena bidang beliau di situ, tapi sebelumnya saya akan mengawali diskusi malam ini sedikit sharing tentang jasa menjadi seorang konsultan ya, bisnis jasa di bidang consulting atau di bidang konsultasi, konsultan lah begitu. Nah, seperti apa? Saya izin share ya. Oke. Saya izin share screen saya. Oke, saya kira sudah kelihatan. Ya, ini banyak yang hadir dari luar kota ya. Oke. Baik, teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa malam ini kita akan membahas sesi pertama ya. Nanti ada 2 sesi. Sesi pertama dengan saya, nanti sesi kedua dengan Pak Eko, rekan saya. Menjadi konsultan bisnis profesional. Nah, ini yang ingin saya sampaikan nanti. Sehingga salah satu alternatif lah begitu ya bagi teman-teman yang ingin memiliki usaha, kemudian memiliki bisnis di luar pekerjaan atau di luar aktivitas kuliah atau di luar apapun itu. Saya ingin sharing malam ini ke teman-teman. Oke, so let's go. Nah, ini dari Neodata ID ya. Ini adalah salah satu lembaga consulting data di Indonesia yang sedang berkembang. Kebetulan saya sendiri di situ. Nanti akan saya perkenalkan diri sedikit ya, agar teman-teman oke lah, agar teman-teman mengenal sedikit. Oke, nah ini saya. Jadi saya di bidang data ini sudah cukup lumayan. Di dunia penelitian ya, di bidang riset dan penelitian. Dulu biasanya ya, saya dan teman-teman akademisi sharing. Saya S1 di pendidikan, kemudian S2-nya di manajemen bisnis, kemudian sertifikasi saya dari Stanford sebagai junior statistician, rapid minor machine learning, kemudian menjadi Python developer dari ProGate, sertifikasi IoT dari Cisco, kemudian IT technical support dari Google, web designer dari Solo, dan junior data scientist dari Bisa AI Academy. Ini badge saya. Badge itu salah satu dari pengakuan kompetensi begitu kira-kira dari Certiprof itu sebagai lifelong learning ya. Saya senang banget karena dianggap lifelong learner begitu ya, pembelajar yang terus-menerus begitu. Kemudian dari Cisco itu saya dapat dari IBM ya. Kalau teman-teman pernah dengar IBM, saya dapat sertifikasi untuk data science methodologies dan juga digital technology dari City and Guild. Kemudian di beberapa tahun terakhir saya membuat startup Neodata ID ini yang fokusnya adalah ke analisa data dari internet, kemudian untuk sumber-sumber penelitian, riset, dan lain sebagainya. Oke. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas ya, berdiskusi tentang apa yang disebut sebagai usaha atau bisnis
jasa di bidang konsultan atau di bidang konsultasi. Nah, nanti ada 4 hal yang setidaknya ingin saya sampaikan ya secara cepat saja karena saya cuma punya waktu 1 jam nanti, termasuk tanya jawab ya teman-teman. Ada selayang pandang ini sekilas mengenai dunia consulting dan dinamikanya, kemudian passion menjadi profit, jadi sedikit motivasi usaha di bidang jasa consulting based on passion ya gitu. Kemudian mengawali usaha ini tips and triksnya gimana, kemudian challenge dan peluangnya nanti untuk analisa bisnis dan tantangan ke depan seperti apa. Nah, langsung saja kita masuk ke selayang pandang ya, mengenal dunia consulting. Teman-teman, kalau kita bicara dunia konsultansi atau consulting ya, itu yang perlu kita address, yang perlu kita tuju itu adalah masalah yang mungkin muncul ya di luar kemampuan seseorang. Nah, seseorang itulah yang berpotensi menjadi klien kita. Gitu kira-kira. Jadi, apa yang bisa saya sampaikan adalah bahwa klien itu atau potensial klien itu adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu. Jadi, klien yang kita bisa bantu dia gitu. Di bidang apapun gitu ya. Nah, kemudian ini mindset-nya ya. Mindset-nya ini ada beberapa. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan segalanya sendirian. Nah, ini saya kira hal yang sudah baku lah ya. Jadi ini adalah karakteristik kebanyakan dari kita. Tidak mungkin bisa melakukan sendirian karena kita ini makhluk sosial ya. Homo homini lupus istilahnya ya, kita makhluk sosial yang butuh orang lain gitu. Nah, kemudian kerjasama untuk tujuan bersama dari si konsultan ini dan si klien ini melakukan kerjasama untuk tujuan mereka berdua atau kedua belah pihak ini. Kemudian selalu ada ruang untuk improvement, ada opportunity for improvement. Selalu ada ruang untuk perbaikan, peningkatan, pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu mindsetnya begitu. Nah, Anda sebagai konsultan akan sukses apabila klien Anda juga sukses gitu loh. Jadi ketika Anda bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan begitu ya oleh para klien ini, maka kesuksesan dia ya kesuksesan Anda. Itu mindset ya. Ini mindset ini adalah sikap dasar atau dasar sikap seseorang untuk membantu klien atau seorang konsultan untuk membantu kliennya begitu ya. Nah, ini akan kita bahas nanti. Kemudian saya ingin menggarisbawahi, meng-highlight bahwa tujuan consulting ini apa gitu ya. Yang pertama solving problems ya. Jadi kita selain melakukan konsultasi dengan mereka, membantu mereka, tentunya kita adalah memecahkan masalah mereka. Tidak hanya di awal saja nih. Kebanyakan konsultan yang saya kenal ya, di luar situ biasanya di awal mereka ngomongnya wah banget, besar. Tetapi ketika mulai masuk ke permasalahan inti, mereka bingung di tengah jalan, kemudian stuck gitu ya, aku harus kemana nih? Dia harus cari referensi kemana nih? Sebagai seorang konsultan saya harus bagaimana? Banyak yang bingung di situ. Kebanyakan orang hanya oke, aku bisa benerin komputermu. Kamu nggak paham infrastruktur komputermu. Saya yang akan bantu. Oke, kamu bayar saya segini, saya oke, saya bantu deal selesai. Padahal bukan di situ. Kebanyakan orang itu lupa akan adanya empat hal yang akan kita bahas di sini. Ini solving problems, kemudian di dalamnya kita mengidentifikasi teman-teman. Kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi gen masalah itu, apa yang menjadi sumber masalah itu, apa yang menjadi variabel-variabel di luar masalah utamanya. Baru kemudian kita mencari root cause, ya, mencari sumber yang paling inti, gitu. Sumber utama permasalahan itu terjadi itu seperti apa begitu. Nah, kita mencari itu. Baru kita mencoba untuk solve, gitu ya. Nah, terus ini yang kedua itu aspek apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan.
Secara performance kita deliverables-nya bagaimana? Tentunya ada beberapa hal, tapi ini yang secara umum perlu ngerti ya. Service excellence ini ya, sebagai seorang konsultan, sebagai orang yang membantu orang lain karena profit gitu ya. Karena profit, karena keuntungan kedua belah pihak, maka kita perlu mendeliver secara excellent ya. Service yang kita kasih harus excellent. Standar kita harus ngerti, standar-standar penanganan proses dari problem solving itu tadi seperti apa kita kudu ngerti. Data analisis kita juga harus ngerti. Minimal teman-teman ngerti Excel. Bisa pivot lah, bisa lookup, VLOOKUP dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang backgroundnya IT bisa mendalami SQL gitu ya, structured query language itu untuk yang kaitan dengan database atau yang berkaitan dengan data-data yang tidak terstruktur. Bisa belajar Python, bisa belajar R, bisa belajar bahasa-bahasa pemrograman untuk analisa data lah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah reportingnya, deliverables kita ketika melakukan reporting bahwa hasil konsultasi kita atau hasil penanganan problem kita itu berhasil atau enggak, itu bagus atau tidak gitu ya, efektif atau tidak. Secara visual apakah dia menarik, mewakili mewakili semua yang ingin kita sampaikan atau enggak begitu. Seperti contoh ini teman-teman, presentasi ini tidak berlebihan menurut saya, tetapi menarik ya, tidak terlalu banyak gambar, to the point gitu ya. Ini saya kira salah satu visualisasi yang bisa teman-teman refer lah ya. Teman-teman bisa pakai lah semacam ini. Oke. Nah, sebagai seorang konsultan, kadang kita itu dihadapkan pada masalah bahwa klien kita bingung. Bahwa orang yang ingin kita bantu itu bingung. Bahwa mereka ini ingin ngapain gitu ya. Problem saya itu seperti ini, Pak. Tetapi saya punya resource begini. Tetapi saya nggak bisa mendayagunakan resource itu untuk menjadi agar problem saya ini bisa solve gitu. Mereka nggak tahu caranya. Nah, disitulah kita sebagai konsultan melihat apa yang sudah mereka punya, apa yang mereka belum punya, masalah apa yang sedang membuat mereka bingung, parameter apa yang perlu dipakai, standar seperti apa, ya, standar kinerja seperti apa yang perlu kita kuasai untuk menyelesaikan masalah mereka, dan seterusnya. Ya, jadi hal seperti itu yang kita sebut sebagai deliverables. Jadi bagaimana kinerja kita, performance kita itu bisa membantu menyelesaikan atau mengatasi dinamika permasalahan mereka, kira-kira. Oke, jadi itu ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini tentang mengubah ya hobi dan minat Anda menjadi profit, menjadi cuan, istilahnya kalau anak-anak milenial ya. Mengubah hobi dan minat atau turning passion into profit. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena hobi dan minat ya itu adalah hal yang mendasar yang membuat Anda menikmati hidup. Ketika Anda merasa enjoy, merasa happy gitu ya, melakukan sesuatu, maka itu bisa Anda pakai terus sebagai jalan karir Anda. Atau ya kita tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang yang saat ini menjadi misalnya penyanyi sukses gitu ya. Dulu waktu kecil ya mereka suka menyanyi, suka seni gitu ya dan lain sebagainya. Yang saat ini, tetapi ada juga nih yang saat ini mungkin pinter banget komputer. Dulunya dia nggak tahu banget tentang teknologi waktu muda. Tetapi karena pertumbuhan zaman, update teknologi, maka dia mulai tertarik. Ketertarikan itu bisa saja muncul karena jalan hidup yang ditempuh atau bagaimana dia melihat visi ke depan gitu ya. Kalau lingkungan tentunya ya yang mengubah seseorang. Nah, tetapi hobi dan minat ini sangat transenden ya, sangat dari diri sendiri, sehingga saya ingin bicara di sini bahwa temukan apa yang Anda paling minati. Temukan apa yang paling Anda minati ya. Jadi dari diri Anda sendiri. Saya suka gambar, silakan dalami ya. Intinya kan Anda hanya mendalami minat dan hobi Anda atau tidak begitu. Nah, ketika hobi dan minat ini bertemu ya, maka akan
klik ini, akan bagus ini hasilnya. Oke, dan apresiasi akan Anda dapatkan. Nah, kemudian setelah Anda sudah memastikan, oke nih, saya suka otomotif misalkan. Saya mau deh coba-coba ini buka bengkel gitulah ya. Maka Anda akan mengalami apa yang disebut sebagai transisi, yakni menjadi menemui opsi atau menemui pilihan atau alternatif-alternatif. Apakah Anda ingin menjadi profesional di bidang itu, di bidang hobi tadi atau minat Anda, ataukah Anda hanya untuk senang-senang saja? Nah, itu biasanya Anda akan kesulitan memutuskan karena lingkungan, ya, lingkungan dan juga kebutuhan. Nah, kalau teman-teman pernah membaca bukunya Bob Sadino ya, kalau nggak salah, itu The Power of Kepepet. Saya lupa penulisnya, kalau nggak salah Bob Sadino. Itu dia menyatakan bahwa banyak fakta yang menyatakan bahwa ketika orang sudah kepepet, maka dia akan meningkatkan, mendayagunakan powernya dia dari sisi kemampuan yang dia miliki untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Itu banyak sekali. Jadi orang yang dulunya bekerja nih, saya misalkan ada contoh ya, suatu cerita dari rekan saya juga, dia keluar dari bank, ya, dia keluar dari bank dengan gaji yang tinggi karena pressure mungkin dia nggak kuat, tapi dia senang masak ini ceritanya, dia suka masak dan dia sekolahnya bukan sekolah masak dulu, sekolahnya di bidang ekonomi, dia menjadi bankir waktu itu beberapa tahun, kemudian keluar, kemudian dia memasak, gitu ya, memasak. Awalnya dia hanya menjual untuk lingkungan sekitar, ya, ada pesanan dari tetangga dia buat, kemudian dia bikin kartu nama, catering dan lain sebagainya. Dia mulai ke situ. Hingga sekarang akhirnya dia menjadi seorang chef gitulah ya. Dia menjadi konsultan di bidang hospitality dan juga resto. Jadi ada beberapa resto yang dia pegang di mana dia lebih ke melihat apakah ini makanan ini termasuk berbahaya atau enggak, apakah interior desain dari restonya ini bagus atau enggak, dia lebih ke situ. Jadi ke hospitality sama resto. Jadi itu contoh teman-teman, ketika orang sudah fokus dan serius untuk meningkatkan, mengubah passion menjadi profit, maka everything will be happen gitu loh. Anda tinggal memilih saja. Kalau saya ingin menjadi A misalnya, saya harus mencapai A, saya harus melakukan apa untuk mencapai A itu. Kalau saya ingin menjadi seorang ahli di bidang programming misalnya, pemrograman komputer, saya harus belajar apa ya biar ke situ. Atau saya ini punya minat di situ tapi saya kurang holistik, saya kurang menyeluruh nih belajarnya, saya harus kemana? Nah, itu adalah transisi yang kadang-kala menghinggapi teman-teman yang mau masuk di dunia consulting service ini. Sehingga saya kira ini menarik bagi teman-teman yang ingin mencoba gitu ya untuk menjadi profesional di bidang hobi dan minat Anda. Nah, kemudian kita bicara tentang profit sebetulnya ya. Kita bicara tentang profit oriented ya. Maka Anda perlu melakukan atau perlu melihat best practice. Menemukan best practice di dalam praktik consulting itu, lalu Anda akan dapat profit gitu, Anda akan dapat cuan, bisa diuangkan gitu ya. Teman-teman, kita sebetulnya ya parameternya bukan seberapa banyak yang kita dapat. Benefit ya dalam hal ini tidak selalu profit ya. Benefit itu banyak. Benefit itu bisa benefit dalam sisi keuntungan sosial ya, keuntungan ekonomis ya, memang salah satunya itu, dan keuntungan misalkan kesehatan bisa saja. Kalau mungkin teman-teman ada yang maybe direct sales ya, yang biasa door to door ke rumah berjualan, kemudian mencari nasabah dan lain sebagainya, merasa mungkin sekarang ini lagi rame emisi gas ini. Kalau saya sering di jalan ini akan banyak emisi atau karbon yang saya hirup. Saya coba cari deh peluang-peluang yang sering ada di dalam ruangan. Misalkan Anda mencoba untuk menjadi konsultan di bidang sales tetapi marketing gitu ya, atau digital begitu, maka Anda masuk ke dunia digital marketing. Anda coba gitu ya dari garasi rumah gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Jeff Bezos, seperti yang dilakukan oleh Sergey Brin sebelum dia membuat Google.
yang dilakukan oleh Susan Wojcicki sebelum membuat YouTube dan lain sebagainya, mereka selalu mengawali dari tempat yang kecil di rumahnya. Nah, dari situ mereka masuk ke internet, kemudian masuk menjangkau ke audiens, ke orang-orang yang ada di sebagai internet user, dan mereka sehat gitu berada di dalam. Nah, itu salah satu benefit menurut saya. Sehingga kalau kita mau masuk di suatu karir tertentu, di suatu bidang tertentu, kita perlu melihat sesuatu secara holistik. Tidak bisa teman-teman hanya aku dapatnya berapa. No. Tolong itu mindset semacam itu dirubah. Saya dapatnya berapa rupiah. No. Bukan hanya itu ya, teman-teman. Kalau kita mengacu kepada local wisdom atau kearifan lokal, itu orang-orang tua dulu selalu bilang, rezeki bukan hanya uang. Nah, rezeki bisa juga berarti teman, sahabat, saudara, kan begitu. Kesehatan, kenyamanan hidup, enjoy atau enggak nyaman jalan dan seterusnya. Jadi saya kira ini hal yang fundamental ya, yang mendasar yang teman-teman perlu refleksi lah ya. Gitu. Oke, saya akan masuk ke menginisiasi usaha consulting service ini seperti apa ya, mengawali. Oke, masih ada beberapa menit ke depan ya, saya akan sedikit cepat saja. Menginisiasi usaha consulting service ini lebih ke mengawali. Apa yang perlu dilakukan untuk mengawali? Karena kita startup ya, istilahnya startup itu lebih ke teknologi ya, usaha-usaha yang melibatkan teknologi, tapi saya lebih ke usaha rintisan apapun itu saya sebut sebagai startup. Cenderungnya saya begitu. Oke, nah setiap kesuksesan ini adalah dasar sikap, sekali lagi ya. Setiap kesuksesan itu ya, kalau kita lihat siapapun yang Anda lihat pasti dimulai dari perjuangan yang tidak mudah, gitu ya. Anda lihat orang terkaya di dunia, Elon Musk saat ini, dia punya mimpi membuat hal-hal yang di luar nalar kita, didasarkan pada film-film sci-fi, gitu ya, science fiction. Dia bilang kita akan tinggal di Mars, kita akan tinggal di sebuah universe yang lain, begitu ya, di luar bumi misalnya. Atau dia pernah mengatakan bahwa saya akan ubah, gitu ya. Saya akan ubah robot ini untuk AI ya, istilahnya dia pernah membuat perusahaan namanya OpenAI atau Open Artificial Intelligence yang membantu banyak sekali pengusaha dari sisi digital, algoritma, gitu ya. Jadi dia dari situ kemudian mendalami bahwa sebetulnya teknologi ya, mesin dan manusia itu bisa berjalan beriringan. Nah, ketika dia dulu di PayPal, dia kan dulu bekerja di PayPal ya, dia sering diremehkan. Kamu ikut orang terus bagaimana, gitu ya. Kamu mulai dong untuk berusaha, berupaya. Dia berdarah-darah dulu. Ketika keluar dari PayPal, kemudian bersama dengan teman-temannya, banyak CEO hebat ya dari PayPal itu, seperti Jeremy Stoppelman, kemudian membuat Yelp itu, kemudian Peter Thiel itu juga dia membuat banyak sekali consulting company, gitu ya, Peter Thiel itu dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bahwa untuk menginisiasi tidak mudah. Walaupun dia sudah punya banyak uang, tapi kalau dia tidak punya metodenya, sulit. Kalau dia tidak punya networkingnya, sulit. Kalau dia tidak punya strateginya, apalagi ya. Sehingga ketika dia masuk untuk membuat Tesla, ya, dia dekat dengan beberapa, dia mendekati beberapa orang kaya yang suka invest gitu ya. Salah satunya adalah Ray Dalio ya. Ray Dalio itu saingannya Warren Buffett, teman-teman. Kalau suka investasi pasti pernah dengar mereka ya. Ray Dalio, kemudian dia sama Mark Zuckerberg sering diskusi gitu ya, sama Bill Gates gitu. Sama almarhum Steve Jobs juga dia belajar banyak. Jadi dia mengakui bahwa untuk membangun Tesla dia itu perlu belajar, banyak belajar dari orang di bidangnya. Ya, jadi untuk menginisiasi usaha consulting service, teman-teman, saya mengacu pada cerita Elon Musk, Jeff Bezos, Eric Schmidt ya misalnya, atau Sergey Brin dan lain-lain, itu bahwa Anda harus siap secara mental dan Anda harus siap secara pembelajarannya atau proses belajarnya ya, itu. Jadi kesiapan itu dulu. Kemudian yang kedua tentunya mindset ya, mindset dirubah dari
dari kita yang biasanya konsumen gitu ya, mengkonsum sesuatu, kemudian sekarang akan menjadi seseorang, sosok yang bisa membantu orang atau pribadi yang membantu orang untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Kemudian setelah itu semua ada ya, sudah siap, sudah mantap untuk berjalan, what are we going to do then gitu ya. Nah, setelah kita sudah siap, kita sudah set up tempatnya, kita sudah siapkan juga beberapa biaya untuk sebagai modal awal ya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa lakukan pemasaran dengan cara apapun. Lakukan usaha untuk menjangkau audiens ya. Ini dengan cara sebanyak apapun gitu ya. Asalkan tetap positif, tetap baik gitu ya. Anda mau hubungi teman Anda dulu, silakan. Bro, saya punya usaha nih sekarang. Saya misalkan bikin ini loh, sekarang bikin aplikasi nih buat akuntansi misalnya. Atau membuat aplikasi untuk UMKM, saya mau tawarin ke kamu, kira-kira mau enggak gitu. Enggak harus beli kok, yang penting kamu tahu dulu aja, nanti kamu bisa share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Bisa seperti itu, ya kan? Itulah fungsi dari persahabatan menurut saya ya, fungsi dari persaudaraan dan dari teman dan saudara lah biasanya kita justru mengawali usaha, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, Anda mungkin bisa lakukan door to door, tidak apa-apa, kita kasih banner ke orang-orang atau kita kasih kartu nama begitu ya, ikut asosiasi-asosiasi, nggak apa-apa. Ini semua adalah physical marketing atau marketing yang Anda lakukan di dunia nyata ya, secara fisik gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini untuk melakukan itu semua sepertinya agak rumit ya, karena kita tahu pandemi ya yang merupakan ujian terbesar saat ini, sehingga saya sarankan untuk melakukan digital marketing. Nah, digital marketing ini seperti apa? Tentu saja teman-teman sangat familiar dengan Google, Yahoo, DuckDuckGo, AOL, apalagi ya search engine itu. Nah, teman-teman bisa ikut saja di native ads-nya mereka. Native ads-nya mereka ini periklanan yang mereka pasang di setiap website yang bagus ratingnya, seperti YouTube ya, seperti website-website yang ada di search engine mereka. Nanti ada di atas itu biasanya banner atau iklan kecil atau yang disebut iklan PPC atau pay per click ya. Itu bisa pakai itu. Walaupun ada biaya di awal, tetapi kelebihan dari digital marketing ini teman-teman ya, mereka menjangkau orang yang tepat. Artinya orang yang membutuhkan servis Anda atau produk Anda atau jasa Anda. Kenapa? Karena mereka menggunakan algoritma. Algoritma itu apa? Teman-teman, saya jelaskan secara singkat algoritma itu apa. Kalau kalian melihat YouTube hari ini, kalian melihat cerita tentang misalnya ikatan cinta gitu ya. Di sinetron itu, sebuah sinetron tertentu lah ya di YouTube. Nah, besok harinya Anda buka YouTube pasti akan berkaitan dengan itu semua. Hal-hal yang berkaitan itu semua didapatkan dari algoritma yang membaca gerak-gerik Anda di internet. Nah, itulah yang menjadikan dasar native ads ini atau digital marketing ini lebih powerful, lebih ke orang-orang yang tepat yang membutuhkan biasanya. Anda mengetik tentang sepatu, maka besok Anda akan melihat iklan-iklan sepatu banyak sekali dan lain sebagainya ya, itu algoritma. Nah, itu kelebihannya. Kemudian yang kedua adalah SMM. Kalau Anda suka sosmedan ya, kenapa nggak dipakai? Why don't you turn it into passion? Why don't you turn it into business? No problem. Anda mau pakai Facebook, Anda mau pakai YouTube, Anda mau pakai Twitter ya, misalkan Snapchat, silakan. Instagram nggak masalah. LinkedIn silakan. Anda bisa pakai sosial media apapun untuk advertising, baik itu yang berbayar ataupun enggak, atau CRM ya. CRM itu Customer Relationship Management. Anda bisa langsung bikin page gitu ya untuk mendeliver produk-produk Anda, jasa Anda, menunjukkan skill Anda agar orang tertarik menggunakan jasa Anda di situ. Nah, ini yang sering ya terjadi. Cuman kalau intensitasnya berlebihan juga nggak bagus. Biasanya mungkin ya kita 1 minggu sekali lah, atau 1 bulan 2 kali 3 kali. It's enough menurut saya. Udah tidak berlebihan lah kita beriklan sebanyak itu ya. Kemudian yang ketiga adalah seasonal marketing. Jadi ini kita
menjangkau audiens seperti yang teman-teman malam ini lihat ya, bahwa kita diskusi ya, kita lakukan free webinar, kemudian free training, kemudian kita membuat CSR ya, sifat-sifatnya itu lebih ke CSR ya, corporate social responsibility atau kepedulian kita terhadap orang-orang, seperti edukasi, sharing knowledge, berbagi buku misalkan dan lain sebagainya. Salah satunya juga publikasi ya, misalnya kita mau membuat materi-materi yang membantu orang lain untuk tumbuh, tidak apa-apa ya, publikasi-publikasi seperti itu. Kalau teman-teman lihat di Neodata, IG Neodata, yaitu banyak sekali yang beberapa, atau di websitenya neodata.id itu ada beberapa publikasi saya, penelitian saya mengenai banyak hal ya. Ada tentang, saya sempat kemarin publikasi tentang gempa bumi ya, itu seperti apa sih, kemudian kita melihat dari sisi machine learning itu seperti apa. Kemudian saya visualisasikan bahwasanya apakah epicentrum ini selalu berpengaruh kepada dampak ya terhadap itu, terhadap lingkungan, terhadap sosial dan lain ekonomi dan lain sebagainya, saya bahas di situ. Atau saya juga sempat melakukan publikasi-publikasi lain seperti dulu sempat menganalisa tentang tren COVID, kemudian ada juga beberapa hal lain ya seperti itu termasuk CSR, dan ini menurut saya adalah seasonal marketing yang bisa kita lakukan agar orang mengerti betul kapasitas kita, kemampuan kita, sehingga kita tanpa meminta mereka, ayo dong kamu pakai saya gitu ya, tidak perlu melakukan itu. Mereka akan pakai kita kalau mereka yakin bahwa kita mampu. Then I think it's no problem with that. Oke. Nah, itu digital marketing. Nah, sekarang kita bicara challenge and opportunity yang pertama ya. Challenge-nya adalah kita perlu bisa punya kemampuan ya sebagai konsultan melakukan analisa atau analisis ya. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Ini perlu teman-teman pahami bahwa ada dua jenis metode analisa, yaitu kualitatif dan kualitatif. Ada juga yang semi kuasi ya, seperti kualitatif dan kualitatif itu ada semi, ada yang pure gitu ya, kualitatif dan pure kuantitatif. Oke, nanti kita bahas seperti apa. Tetapi intinya dari hasil analisa itu Anda harus bisa mengenerate decision atau keputusan strategis gitu ya untuk improvement dari suatu usaha atau improvement dari suatu kinerja tertentu. Oke, berikutnya adalah risk ya. Kita perlu mengerti standar dan compliance. Kalau teman-teman ini kebetulan di bidang misalnya administrasi, gitu ya. Kemudian Anda diminta oleh klien Anda membuat reporting untuk annual report misalkan, ya Anda bisa mengacu saja ke IAI kan begitu. Standarnya yang mana yang dipakai? Oh, IAI misalkan ya. Atau kita mau bikin apa misalkan laporan keberlanjutan misalnya, Anda bisa pakai dari UNGC, Anda bisa pakai dari misalkan GRI gitu ya, GRI Global Reporting Initiative. Ada banyak sekali yang teman-teman bisa lihat di internet ya sekarang ini. Kemudian compliance, kita perlu memastikan bahwa tata kelola dari usaha atau performance yang sedang kita cari masalahnya ini sesuai gitu ya, compliance dengan standar tadi. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami bahwa ada banyak standar yang mana yang paling pas itu adalah tugas Anda sebagai konsultan nantinya. Kemudian strategi ya, kita perlu punya strategi. Jadi strategic decision to improve performance kan begitu istilahnya ya. Tetapi intinya adalah bagaimana cara kita atau metode kita untuk meningkatkan performance dari masalah atau meningkatkan bagaimana masalah ini segera kita selesaikan, kemudian kita improve, kemudian menghasilkan keputusan strategis gitu ya. Baik strategic decision ya, ini dari dalam, dari internal maupun eksternal, mau dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Sebagai konsultan kita harus bisa addressing this gitu ya, this issue. Kita harus bisa mengarahkan isu ini menjadi isu-isu yang dari negatif ke positif ya. Gitu kira-kira secara konseptual ya. Oke, kemudian planningnya seperti apa?
Kalau kita bilang planningnya seperti apa, maka kita akan mengacu pada prosesnya bagaimana dan prosedurnya seperti apa, atau apa namanya SOP lah begitu ya kira-kira. Nah, 4 hal ini yang merupakan kunci sebagai seorang konsultan, bagaimana dia memahami klien ya, usahanya si klien, kemudian masalah-masalahnya, resiko-resikonya seperti apa, kemudian bagaimana kita membuat matriksnya, mengadres isu atau permasalahan yang dihadapi, dan melakukan analisa dan membuat problem solving. Ya, itu secara umum ya, secara konseptual yang bisa kita sampaikan, bahwa challenge itu selalu ada, tetapi ya opportunity itu juga selalu ada. Ini typo ini, maaf ya, opportunity maksudnya. Oke, nah kita juga perlu melihat dari business continuity planning ya. Kalau kita bilang di sini ada satu klien misalkan, bagaimana dia menjawab masalah yang sedang dihadapi, maka kita perlu melihat resiko atau risk planningnya. Kita lakukan evaluasi secara scale, ya, scalability-nya bagaimana. Apakah ini berdampak besar, kecil gitu ya, resikonya, kemudian kemungkinan terjadinya seperti apa, probability. Lalu dari pengusahanya sendiri, klien kita itu responsnya bagaimana. Kemudian kita perlu membantu dari respons plan-nya bagaimana. Recovery atau perbaikan atau backup plan istilahnya nanti seperti apa. Kemudian update secara berkala ya, kita mencari isu-isu yang mungkin saja akan berkembang karena ini belum solve gitu akan seperti apa. Kemudian update resiko apakah sudah kita tangani atau belum. Nah, ini perlu. Kemudian identifikasikan ya dari threats termasuk isu-isu yang di luar kemampuan si konsultan ya, atau force major ini, misalnya ada hal-hal yang sifatnya alam ya, gunung meletus atau apa, itu seperti itu termasuknya force major ya. Di force major ini hal-hal di luar kemampuan seseorang ya, di luar kemampuan di luar perjanjian istilahnya. Nah, kemudian general issues itu isu-isu yang secara umum berkembang seperti apa, apakah dia masuk ancaman atau enggak, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita identifikasi ya. Kalau Anda tahu SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threats, atau pestle analysis, atau misalkan Malcolm Baldrige analysis, bisa pakai ini untuk mengidentifikasi threats. Kemudian risk atau resiko, kita melihat stabilitas market ya, seperti apa, stabilitas marketnya si klien ya seperti apa, kemudian recovery-nya seperti apa kalau ada case tertentu, lalu aset ya, kita perlu mengidentifikasi bisnis asetnya apa saja, kemudian aset yang paling terlihat yaitu karyawan ya, karyawan ini bagaimana kita mengidentifikasi dan bagaimana kita melakukan pengelolaan SDM nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh teman kita, saudara kita Pak Eko Saifuddin ya, tapi nanti saya selesaikan dulu sesi saya. Kemudian threats ya, yang lebih masuk lagi ke ancaman, ada fraudulence. Fraudulence ini adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ya, fraud ya, seperti ya cyber attack misalnya, atau bribery and corruption ya, penyuapan dan korupsi. Ini bisa saja terjadi kapan saja karena kita tidak selalu ada di tempat klien berada, sehingga kita perlu melakukan ya, salah satunya aspek dalam business continuity planning yang kita lakukan. Kemudian dari sisi politics ya, kita perlu melihat enggak sih Pak, politics perlu ya. Karena apa? Karena politik ini akan mengarahkan regulasi yang dipakai untuk bisnis apa, misalnya KPPU ya, komisi KPPU RI itu adalah Komisi Persaingan Usaha ya. Jadi Komisi Persaingan Usaha ini seperti apa nih regulasinya? Kemudian OJK ini punya regulasi seperti apa ini tentang keuangan? Kemudian misalkan Bapepti ini punya regulasi apa sih tentang investasi? BKPM punya hukum apa nih tentang investasi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi kita perlu mengerti legislasinya dan dokumentasinya, termasuk itu tadi aturan-aturan yang sedang berkembang. Saya kira itu penting untuk dipahami ya.
Kemudian accidents, kecelakaan ya, hal-hal di luar kewajaran itu bisa saja terjadi seperti knowledge shortage. Kalau kita mulai, saya kok nggak ngerti ya ini, kok nggak paham ini apa ini masalahnya. Nah, Anda coba masuk ke beberapa misalkan kursus-kursus atau apa namanya sekolah-sekolah singkat gitu ya, kursus singkat, diploma-diploma yang menjelaskan tentang itu. Anda mungkin masuk ke dunia cyber security gitu ya, ke teknologi informasi tapi ke cyber security, maka Anda coba misalkan masuk ke Cisco atau ke IBM atau ke Amazon, mempelajari tentang cloud computing, kemudian memahami betul ya seperti apa konsepnya. Nah, ada upgrade diri. Nah, ini knowledge shortage ya. Jadi knowledge shortage ini jawabannya adalah upgrade diri. Jadi secara pengetahuan, secara kemampuan ya dan lain sebagainya. HR shortage ya, HR shortage ini juga penting dan ini nanti akan dijelaskan juga sama Pak Eko. Saya kira beliau lebih memahami kalau tentang HR shortage, ketenagakerjaan dan lain-lain, nanti bisa diskusi dengan beliau ya. Kemudian saya kira itu. Nah, untuk ke berikutnya kita akan langsung ke tanya jawab ya. Ini thanks ya, saya sampaikan terima kasih sudah mendengar karena saya banyak babbling around ya, sedikit ngoceh tapi it's okay. Kita nanti bisa ada waktu mungkin 15 menit ya Mbak Rima ya, 15 atau 10 menit ya, 15 menit kita diskusi tentang dunia konsultan itu seperti apa. Silahkan yang mau tanya langsung saja unmute dan mungkin akan dimoderasi oleh Mbak Rima. Saya stop share ya, terima kasih. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan ya mengenai mungkin bagaimana nih tipsnya Pak mau mengawali usaha di dunia konsultan ini Pak, saya apa gitu, silakan ya, tidak perlu sungkan karena beberapa apa namanya ya kita mesti sama-sama mencari best practice-nya ya seperti apa, silakan. Atau mau di chat silakan lah kalau sungkan ini ya, sungkan unmute. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Eko. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya ke Pak Eko. Beliau ini saya perkenalkan sedikit ya, pakar SDM. Kemudian saat ini sibuk di apa namanya bekerja di bidang logistik. Kemudian di rumah juga sibuk berorganisasi. Beliau salah satu pencetus BUMDes ya yang cukup sukses lah di tempatnya. Silahkan nanti bisa diskusi dengan Pak Eko tentang SDM, HR, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Silahkan. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Netwin. Ini selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Eko Sebudin. Ini kebetulan ini Pak Netwin ini sebagai teman ya ngobrol lah, sharing gitu ya. Sehingga pada malam hari ini saya berkesempatan untuk memberikan ya sharing lah beberapa hal yang berhubungan dengan personaliaan HRD. Kalau dulu kan dinamakan personalia ya. Jadi selama perkembangannya disebut dengan HRD, Human Research Development. Itu seiring sejalan dengan perkembangan daripada ketenagakerjaan itu sendiri ya. Kalau dulu ada cuman di personalia, sekarang sudah di HRD. Dalam malam hari ini kami sampaikan tentang kehadian, di mana kehadian ini
harus bisa memenuhi ya dalam untuk dari seorang HRD itu bisa memenuhi ke dalam perusahaan maupun ke luar perusahaan. Jadi kalau ke dalam perusahaan itu berhubungan dengan rekrutmen, training, terus mengurusi tentang pemberian kesejahteraan dan sosial bagi pekerja, administrasi ketenagakerjaan otomatis ya. Jadi tentang promosi, mutasi dan lain-lain. Kemudian berhubungan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Jadi harus bisa menjembatani masalah-masalah tersebut. Tapi tidak cukup itu saja untuk HRD kondisi saat ini, harus juga bisa menjembatani ke luar perusahaan dengan kepentingan aparatur pemerintah ya. Jadi ada hal yang lain yang berhubungan dengan pemerintah itu dan lingkungan sekitar juga harus bisa menjaga hubungan baik. Misalnya masalah adanya ketenagakerjaan dan perusahaan perburuan otomatis misalnya ke tripartit itu kita HRD itu harus bisa menjembatani dan menyelesaikan masalah. Di samping itu juga ngurusi jaminan sosial ketenagakerjaan ya, dalamnya ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang sekarang tambahi jaminan pensiun. Dan juga yang penting itu asuransi kesehatan yang kalau di perusahaan itu sekarang BPJS kesehatan dan beberapa kesehatan lainnya. Nah, berikut saya sedikit menyampaikan tentang hubungannya dengan hukum ya. Jadi HRD itu harus juga mengerti hukum. Memang untuk seorang HRD atau kepala HRD itu bisa jadi bukan dari seorang lulusan hukum ya, fakultas hukum atau yang berhubungan. Kebanyakan juga ada yang dihukum atau dari psikologi. Tapi dalam hal ini pasti harus mengetahui tentang hukum. Sedikit saya sampaikan tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan. Ini saya akan sharingkan. Ini materi ini ya, materi ini saya sadur dari kegiatan penyampaian materi terhadap dari anggota kebetulan juga anggota Serikat Pekerja, di mana beberapa hal yang penting dari seorang HRD itu harus mengetahui hukum-hukum atau perkembangan hukum. Nah, ini sekilas saya sampaikan. Jadi perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sebagai berikut. Ya, sini kita nomor satunya itu pasti Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 13. Indonesia adalah negara hukum dan itu yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Ya, ini tujuannya adalah untuk ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Ya, itu ada hukum harus kuat ya, ajak ke bahasa Jawa ini. Ajak itu konsisten ya, terus harus adil. Ini secara letterlek ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Nah, itu isinya apa aja ya, pasti ada larangan, perintah, kepatuhan, dan kalau tidak patuh berarti ada sanksi. Ini sedikit supaya lebih karena HRD itu harus tahu, paham hukum. Kalau tidak paham hukum itu masalah nanti dari HRD ya. Contoh hukum itu pidana, perdata, bisnis, lingkungan dan segala dan lain-lain ya. Dalam hal ini HRD mungkin di situ ada perdata harus ngerti, pidana, bisnis bisa jadi, ketenagakerjaan pasti harus ngerti ya. Itu yang di HRD. Nah, ini untuk dari istilahnya urutan turunan hukum-hukum yang ada. Selanjutnya ini tujuannya di mana ada, jangan sampai ini saling tumpang tindih ya dari kondisi-kondisi yang ada. Hukum yang Indonesia ini yang kondisi sekarang kan dibenahi ya,
Nah, ini terus hukum itu apa dampaknya terhadap industrial? Ya, ini sedikit saya sampaikan supaya memahami. Nah, ini awal mulanya dulu ya, hubungan kondisi sekarang ini bagaimana di lingkungan ASEAN. Sekarang ada persaingan ya, AFTA ya, mungkin dulu sudah terkenal tapi sekarang kayaknya sudah menghilang, tidak lagi didorong untuk menjadi suatu ini ya, suatu komunitas terhadap lingkungan perdagangan kayak di Eropa gitu ya. Rencana kan untuk Asia Tenggara mau bikin ini ya, mata uang sendiri, ternyata juga nggak ini ya, nggak, ternyata itu di Undang-Undang 13 sudah disampaikan. Ya, ini tentang regulasi Indonesia tujuannya. Ya, itu kenapa lahirnya Omnibus Law. Nah, ini perubahan peraturan ketenagakerjaan ya, dari tahun 69 sudah ada tentang kerjaan, dan ini HRD harus paham ya. Tahun 1997, 98 ini kan sebelum reformasi, jadi saat itu sebelum reformasi secara ketenagakerjaan ya, ya apa ya, format normatif aja lah, normatif, sehingga dari tenaga kerja waktu itu, tenaga kerja buruh itu tidak sebegitu untuk ada masalah sampai kejadian itu Marsinah ya, mungkin ada yang tahu Marsinah di Lorong Jojo itu, yang bersangkutan memperjuangkan hak-haknya pekerja ya, sehingga sampai ada kejadian terbunuhnya yang bersangkutan, jadi dianggap pahlawan buruh. Ya, ini yang paling fenomenal ya setelah reformasi itu, Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 ya. Ya, ini nanti itu masuk ke kerjaan ya, nanti Undang-Undang 13 tahun 2000 ya, ini nanti ke sana itu paling fenomenal. Ya, ini kenapa sekarang sudah menjadi Omnibus Law ya, mungkin sedikit saya sampaikan ya, karena mungkin sudah pada tahu juga ini proses pembuatannya ya, dan akhirnya juga dimasalahkan ya. Ini substansi pengetahuannya dan segala macamnya di situ menjadi suatu hal yang besar, menjadi payung hukum yang menyeluruh, dan ini saya sampaikan di klaster ketenagakerjaan saja ya. Ini supaya tujuannya itu investasi dan segala macam itu mudah, tujuan dari pemerintah ya. Cuman memang kemarin sudah diputuskan oleh MK bahwa untuk pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ya, kalau kemarin disebut seperti itu prosesnya ada tidak inkonstitusional. Nah, ini klaster ketenagakerjaan karena apa? Karena kondisi saat sekarang ini situasinya harus segera dibentuk ya, kurang kondusifnya iklim inflasi, karena juga mungkin dari kondisi kerjaan kurang optimal, penciptaan lapangan kerja ya, undang-undang banyak aturan main yang memang tindih yang saya sebutkan di awal tadi ya. Ini hanya menyampaikan aja supaya mengerti, karena berkaitan dengan kerjaan ya, itu untuk khususnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu poin utamanya itu upah minimum outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon ini ya yang lebih banyak dibahas ya di lingkungan para pekerja dan HRD juga ini untuk lebih paham. Nah, ini kemarin sebetulnya sebelum ada keputusan MK ini tahun 2019, ini salah satunya beberapa hal yang diajukan oleh serikat pekerja ya, yaitu beberapa hal sehingga terjadi penolakan beberapa di sana, masalah pesangon yang tanda kutip ya diganti tunjangan dan sifatnya memang untuk memenuhi keinginan dari pengusaha
Ya, ini ada pengurusan pidana yang sebelumnya memang seorang pemilik perusahaan bisa dipidanakan apabila tidak memenuhi daripada pembayaran upah ya. Nah, ini secara skema harus mengerti sebetulnya dari ART itu harus mengerti juga tentang skema pembayaran upah per jam, ya perlindungan bagi pekerja. Nah, tujuannya apa? Kalau ada masalah bisa untuk memberikan solusi ya, sehingga dari pekerja ini merasa juga tidak didolimi lah istilahnya begitu ya. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang jaminan sosial ya, ada jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun ya di Undang-Undang 13 ditambahkan ya PP 4546 tentang jaminan pensiun. Ya, ini tentang pelindungan pekerja ya. Jadi kalau dari sisi aturan main itu ya pasti dari setiap pekerja itu mempunyai perlindungan, di mana dalam setiap pekerja ini ada status atau istilahnya kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu memang disebutkan beberapa status pekerja, yaitu pekerja kontrak atau pekerja waktu tertentu ya, PKWT ya. Terus ada juga disebutkan di Undang-Undang 13 itu outsourcing ya. Nah, di sana memang timbulnya outsourcing itu di Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, ini menyangkut masalah status pekerja ini penting sekali karena di sana akan banyak sekali kondisi-kondisi ya yang pasti akan ada permasalahan-permasalahan terhadap jenis pekerjaannya. Nah, ini waktu kerja secara umum seperti itu. Nah, ini sedikit saya sadur juga yang sudah saya sampaikan. Ini beberapa hal yang dari Serikat Pekerja itu disampaikan ke Kementerian Kerja, Kementerian Sekretaris Negara saat itu ya, beberapa hal yang merasa penolakan ya. Ini sedikit saya sampaikan supaya ada informasi ya. Ya, ini secara umum banyak yang disampaikan saat itu. Jadi ya, untuk masalah kerjaan yang berhubungan dengan Omnibus Law yang sekarang dimasalahkan oleh, bahkan sudah ada keputusan dari MK, sehingga dalam hal ini kembali ke perusahaan masing-masing, dan dalam perusahaan harus ada namanya perjanjian kerja bersama. Dalam artinya kita kembali ke Undang-Undang 13 bahwa di sana disebutkan setiap untuk pekerja 50 orang bisa membentuk pekerja dari Undang-Undang 201 2000. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, sehingga saya lebih ke praktis ya. Ke praktis, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini bisa kita saling diskusi ya. Monggo, mungkin dari moderator ya. Kali teman-teman ada yang pernah kami teman-teman langsung saja kepada Bapak Eko Saifuddin. Beliau seorang praktisi dan pastinya nanti akan dijabarkan ya, dijelaskan ya. Silakan, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang di KARD-an atau di ketenagakerjaan bisa kita diskusikan di sini ya. Hingga solusinya apa saja sih? Karena kalau kita belajar secara teknis gitu ya, bisa saja memang untuk basic.
Cuman dari basic ini di lapangannya harus ada eh, apa istilahnya ya, toleransi atau improvisasi lah, improvisasi sehingga masalah itu bisa selesai. Tanya aja Bu. Eh, eh, Silakan di chatting aja nggak apa-apa, kalau memang kalau nggak pakai apa voice, chatting aja nggak apa-apa. Pak Eko, ya ini beberapa diskusi dari teman-teman milenial ini Pak, yang anak-anak muda yang fresh grade ini sering bertanya ke saya, Pak, sekarang ini kan banyak rekrutmen di istilahnya secara digital Pak, di Jobstreet, di Ekrut, di sosmed dan lain sebagainya. Apakah itu tidak masalah? Karena kan kita secara profil tidak mengenal yang mau direkrut. Nah ini bagaimana nih menurut Pak Eko nih dari pandangannya? Ya, ya kembali lagi semua itu nanti kepada integritas ya, integritas. Jadi kalau kita sudah memasang CV ya itu ya harus dipertanggungjawabkan di situ. Itu pertama. Kalau dari sisi rekrutmen akan melihat CV, akan melihat letternya ya, letternya. Setelah itu pasti akan dilakukan wawancara, dan zaman sekarang ini pasti sudah agak bergeser. Biasanya wawancara kita panggil, terus kita diskusi. Sebelumnya prosesnya tes dulu, setelah tes baru wawancara. Kalau sekarang agak sedikit berubah, kita wawancara dulu, baru tesnya itu melihat dari nilai, dan tesnya itu setelah kemudian. Jadi wawancara lebih ke CV-nya tadi ditanyakan aktivitas apa, dan itu menurut saya lebih tepat sasaran, karena dari sisi yang bersangkutan akan secara look like-nya akan kelihatan. Jadi pada saat kita pertama kali diwawancara itu harus ada istilahnya kesan pertama begitu menggoda. Artinya apa yang dibutuhkan di sana harus sesuai dengan yang Anda sampaikan. Terutama untuk pada saat wawancara jangan menyampaikan hal-hal yang nggak penting. Kalau misalnya ditanya kegiatannya, ya kegiatan sampaikan aja yang dalam hal ini karena Anda membutuhkan pekerjaan. Jangan menyampaikan hal yang sudah Anda raih. Jadi kalau Anda sudah seperti itu, dari sisi dari rekrutmen ini akan menimbang-nimbang, dan dari sisi apakah kemampuan Anda sesuai, terus karena apakah membutuhkan pekerjaan itu akan ditimbang-timbang. Kecuali memang akan rekrut secara expert ya kalau. Ya, mantap ini Pak. Ya, itu sepertinya sudah ada yang bertanya dari Putri. Mbak Putri. Ya, itu selamat malam Pak Eko. Izin bertanya. Ya. Untuk usaha yang baru mulai Pak atau startup rintisan, bagaimana dengan masalah upah terkait UU Ketenaga Kerjaan? Apakah diperbolehkan membayar di bawah UMK atau ada batasnya? Monggo. Ini untuk usaha ini ada 3 jenis. Usaha mikro ya, usaha mikro UMK, usaha mikro atau usaha mikro menengah. Nah, ini ada batasan limitnya terhadap omset ya. Kalau batasan omsetnya kalau di bawah 2 miliar itu masuk usaha mikro ya. Kalau usaha mikro menengah UMKM menengah itu sampai 5 miliar. Nah, kalau 5 miliar ke atas itu masuk usaha menengah ya, usaha menengah, dan selanjutnya dan seterusnya itu usaha. Dan kalau misalnya kita ini dalam artian jumlah tenaga kerjanya itu kalau 50 orang ya, 50 orang lebih itu wajib membentuk serikat pekerja. Secara aturan begitu. Cuman di lapangannya tidak semuanya, karena itu hak masing-masing membentuk atau tidak. Tapi secara aturan yang misalnya dari 50 orang itu membentuk, kita tidak bisa untuk melerai atau melarang ya. Nah, kaitan dengan pembayaran gaji upah ini kembali lagi bahwa usahanya itu omsetnya berapa ya. Sebagai pemilik perusahaan kita harus jujur kepada
karyawan kita kalau kita dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan atau kita sebagai HRD-nya di suatu perusahaan yang masih berkembang. Itu harus jujur terhadap omset ya, omset otomatis hasilnya. Nah, apakah boleh dalam hal ini boleh nanti mengajukan penangguhan kepada Disnaker, otomatis dilampirkan laporan keuangan usaha Anda itu mulai berapa lama ya. Kalau masih merintis itu biasanya kan 1 tahun 2 tahun itu laporan pajaknya juga mungkin belum apa istilahnya, belum stabil lah ya. Ya, oke Jadi Pak. ya itu Saya itu kira yang artinya ada batas limitnya. Sebetulnya nanti yang Disnaker yang menentukan terhadap laporan omset Anda. Itu yang pertama yang bisa saja jawab. ya, saya mungkin menambahi sedikit ke Mbak Putri tadi. Memang kebetulan kami di bidang startup ya sudah beberapa tahun itu, kalau dari rekan kami yang dari dinas ketenagakerjaan dan dinas pajak tidak membebani begitu dalam ya, karena mengerti bahwa rintisan itu biasanya modal awalnya itu dari self investment. Jadi karena dari investasi pribadi biasanya mereka memberikan beberapa kondisi yang lebih lunak lah begitu daripada kondisi di mungkin industrial yang lebih besar begitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Rahman. Selamat malam Pak Eko, bagaimana tanggapan Bapak tentang kenaikan UMK yang ditentukan oleh negara saat ini? Apakah menguntungkan pekerja atau pengusaha? Nah, ini menarik Pak, silakan Pak. Ya, begini. Untuk kenaikan UMK sebetulnya kembali bahwa kalau secara general ini saya tidak bisa menilai saat sekarang. Secara general bahwa negara kita ini mau dibawa kemana? Sebagai negara maju atau negara berkembang saja. Kembali lagi kepada stakeholder negara ini ya. Kita akan tetap sebagai kalau dulu ya kita mungkin baca atau tahu sendiri bahwa kita itu ekspor guru ke Malaysia ya. Bagaimana kondisi sekarang? Memang ya sebelumnya kita itu dijajah oleh Jepang ya, Belanda, Jepang itu kita, tapi setelahnya kan kita dalam negara ASEAN ini kan pernah ekspor guru ya. Nah, perkembangannya bagaimana? Nah, ini termasuk dari garis besar apa istilahnya, haluan negara kita kayak apa setelah pasca reformasi. Saya melihat kita itu bagai ayam kehilangan induk kalau boleh bilang. Banyak orang ingin membuat atau sesuatu istilahnya bahasa Jawa ini sakar PTW. Dalam hal ini melihat euforia karena selama 32 tahun tidak bisa berkembang secara lebih ya. Nah, ini mempengaruhi kondisi-kondisi di mana para elit politik menentukan arah negara ini kemana. Maksud saya, nanti saya jawab masalah pertanyaan ini, bahwa dari kondisi ini negara kita ini harus pendidikannya harus tinggi. Bayangkan kalau misalnya di Jepang, kenapa di Jepang itu makmur? Kan mereka itu pendidikannya ya, kalau dibilang, kalau ngomong saya ini penggemar sepak bola ya. Kalau kepandaian sepak bolanya di Inggris ya, Jerman, di Prancis kan berbeda dengan kita bisa sebetulnya ke sana, belajar ke sana ya. Setelah itu kita bisa seperti mereka. Nah, tapi ya mungkin ada yang tahu bahwa kita sepak bola kita sudah menuju ke sana. Bahkan kalau U16, U17, U19 bagus-bagus mainnya. Begitu masuk U21 hilang kemampuannya. Artinya hubungannya apa? Pada saat kita mau menuju ke negara maju, ya apalagi sekarang revolusi industri 4.0 itu, ya bahkan ada sudah 5.0. Nah, ini kembali ke tadi kemampuan. Nah, kalau kita di apa istilahnya diminta seperti itu dengan kondisi sekarang, ya sorry to say bahwa masih banyak secara umum ya, secara lebih mayoritas tenaga kerja kita ini menurut saya masih belum
layak untuk digaji UMK seperti sekarang. Kenapa? Karena masih banyak pekerja kita lulusan SMP. Sekalipun lulusan SMA, tapi SMA-nya mungkin tahun 2000 ke bawah, itu masih bekerja ya, di situ masih ya bayangkan ngoperasikan komputer nggak bisa, atau bahkan komunikasi kalau sekarang medsos itu nggak selalu bisa. Artinya dari produktivitas itu nggak bisa untuk lebih maju lagi. Saya setuju kalau itu UMK itu tinggi besar, cuman harus dibarengi dengan kinerja yang bersangkutan. Nah, hubungannya dengan kenaikan upah UMK yang diberikan negara saat ini, kalau menurut saya kembali lagi ya, bukan saya nggak menilai sekarang, bahkan ini terjadi tahun 2012, tahun 2006 zamannya eranya Gus Dur, itu sampai di tahun 2012 itu setelah zamannya SBY ya. Nah, itu dari kenaikan UMK itu secara rata-rata itu cukup tinggi, sehingga untuk kalau dihubungkan dengan kemampuan ya belum apa istilahnya, belum setara ya. Kalau sekarang bayangkan dengan UMK sekarang ya, saya nggak ngomong kenaikannya, tapi nilainya sekarang kita ngomong Jawa Timur ya, ini Jawa Timur, Surabaya kurang lebih 4.300.000 ya, kurang lebih 4.300.000 ya. Itu dengan apa istilahnya fresh graduated, itu menurut saya sudah cukup tinggi. Cuman memang harus ada ya, ini solusi ya, harus ada memang ketentuan dari masing-masing perusahaan untuk pada struktur skala upah. Itu sudah ada ketentuannya di Permenaker nomor 1 ya, Permenaker Trans nomor 1 tahun 2017. Dan sebetulnya di sekarang ada PP 36 tahun 2001 itu sama saja sebetulnya, juga sedikit banyak ngadop, cuman di PP 36 2021 ini lebih lengkap. Jadi di beberapa peraturan di situ dimasuk termasuk itu skala upah. Ini adalah untuk mengeliminir daripada keinginan pekerja masing-masing. Dari situ skala upah itu profesional sekali. Jadi istilahnya kalau misalnya dia mampu ya dia gajinya tinggi. Bayangkan kalau sama-sama masih lulusan SMP ya, satunya sudah sarjana, bayarannya sama-sama. Yang SMP ini kan sudah lama ya, tapi statusnya masih misalnya operator ya. Terus yang masuk ini juga operator. Yang satunya lulusan SMP dengan kemampuan yang masih yang jadul ya. Terus yang baru ini sudah barusan masuk dengan upah yang seperti itu. Nah, kalau sekarang ya itu tadi. Kalau secara persentase ya kembali lagi, saya tidak ngomong yang kondisi sekarang. Saya ngomong secara general itu. Jadi kalau secara graduated dengan upah 4.300.000 ya di ring 1 ini ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo ya, Pasuruan, ini ya sudah lebih dari cukup menurut saya. Karena fresh graduated ini secara fresh graduated dia tidak ada beban. Ya, itu kembali lagi bahwa secara holistik harus dibandingkan dengan kondisi-kondisi. Nah, ini secara perusahaan pun mungkin dikalkulasikan, tapi dalam hal ini memang tidak bisa secara ya secara general ya, pasti ini harus dipilah-pilah, semua, tidak bisa general. Karena memang kondisi ini ya saya sampaikan bahwa beban pengusaha ini tidak hanya masalah ke pekerjanya, tapi di luar pekerja itu di kepemerintahan itu ada, dan itu tidak dipungkiri. Cuman kembali lagi sistem negara kita gimana, pungutan liar itu masih banyak, dan itu membebani dari pengeluaran perusahaan. Dan ini harus sebetulnya kalau era milenial mau seperti itu ya baguslah. Mungkin kalau sekarang pemerintah lebih diformalkan.
Bahkan ada mungkin sudah pernah dengar warteg dipajeki ya atau ditarik pajaknya. Terus mungkin usaha apa, bahkan tadi sebelumnya tanah startup itu bagaimana. Nah itu memang supaya dalam artian diformalkan. Sekarang parkir di Surabaya parkir liar nggak ada, tapi dia ada parkir yang berbayar yang memang ada garisnya. Jadi memang negara ini sebetulnya ada hal yang perlu dibenahi. Nah, supaya apa? Kembali lagi saya contohkan tadi sepak bola kita mau pinter ya ya harus sama dengan mereka, ya kita harus benar, nggak bisa begitu kita bolanya benar, mainnya benar, tapi wasitnya sama salah satu pemain atau hakim garisnya kena sogok, ya mainnya jadi kalah kan gitu kan. Nah pendidikan kita juga harus seperti itu, arahnya mau dibawa kemana. Nah kalau sudah pendidikan kita tinggi ya oke, silahkan upahnya minta lebih, otomatis produktivitas akan meningkat karena secara ini ya secara secara dari kenyataannya bahwa itu ada perbedaan antara si A sama si B, di mana pendidikannya berbeda maka produktivitasnya akan berbeda. Respon terhadap pekerjaan yang harusnya dikerjakan dalam 5 menit, yang nggak mampu itu bisa sampai setengah jam. Itu terjadi. Ya, betul. Seseorang nggak bisa. Jadi kalau dia ada rumus mengerjakan mungkin 1 menit selesai, tapi yang satunya nggak pakai rumus, manual ngerjakan satu-satu gitu, bisa-bisa sampai seperempat jam baru selesai. Nah itu produktivitas, sehingga yang hasil harusnya pekerjaan dalam satu waktu bisa selesai, terus dia mengerjakan pekerjaan lain, terpaksa masih mengerjakan pekerjaan itu sehingga harus overtime misalnya. Nah itu kan nggak efisien. Dan di sini adalah nanti pada ujungnya akan membebani keuangan perusahaan. Nah ini saya menjelaskan panjang lebar supaya apa, kita ngomong penentuan UMK ini tidak begitu saja karena menyangkut banyak hal UMK ini, termasuk upah lembur itu sendiri, di mana faktor upah lembur ini ke 102 tahun 2000 itu upah itu sendiri. Jadi upah UMK ini adalah juga menentukan berapa besaran lembur per jamnya seseorang. Ya kalau rata-rata sekarang 26.000 per jam lemburnya. Nah, nanti kalau dia lembur satu shift itu aja 8 jam, dia bisa dapat sekitar 400.000. Itu sudah tinggi. Ini ngomong apa istilahnya, eh, ini ya aktual ya. Itu menurut saya. Ya, menarik Nah, kalau sekali. ngomong pengusaha ya relatif, kalau dalam hal ini ya itu tadi bebannya dihitung dari mana dulu. Ya, saya kira itu menjawab ya secara holistik dan menarik untuk kita kaji ke depannya. Ya, silakan, mungkin ada dari yang lainnya. Dari ini kebetulan kita ada di Semarang. Ini Pak Taufik Kurniawan. Nah, ini beliau rekanan lama ya dari Semarang. Beliau Pak Taufik apakah di tempat? Ya, beliau ini juga Win, apa kabar? ya, Pak Taufik ini praktisi di bidang marketing dan juga logistik, Pak Eko. Beberapa ya, selamat datang Pak Taufik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Eko ya terkait kita tahu Pak Taufik bahwa saat ini beberapa sektor industri sedang mengalami challenge yang cukup besar, apa namanya, terkait dengan mungkin efisiensi. Saya sendiri concern terhadap itu. Nah, mungkin ada yang ingin didiskusikan, mumpung kita bertemu, silahkan Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Edwin. Selamat malam Pak Eko, Mbak Rima juga, dan yang teman-teman yang lain ya. Yang seperti yang kita tahu saat ini kan kondisi ekonomi itu tidak menentu ya, akibat ekses dari pandemi yang sudah 2 tahun ini ya, dan insya Allah baru akan landai sekitar 2 bulan ini. Cuman dampak dari itu Pak Eko ya, seperti yang kita tahu itu bahwa banyak sekali perusahaan yang melakukan efisiensi. Ya, efisiensi tidak hanya dari biaya produksi,
juga karya seperti itu Pak Eko ya. Seringkali saya seringkali mendapat pertanyaan dari teman-teman ya, sesama karyawan ya, karena saya sendiri juga masih berprofesi ganda Pak Eko ya, antara karyawan dan tidak, itu saya juga bingung ya Pak Eko. Jadi sama pengusaha. kalau kita Berusaha. berprofesi sebagai karyawan itu mereka banyak bertanya. Yang pertama, kalau ada rekan kerjanya yang dirampingkan atau terkena efisiensi, otomatis kan beban kerja karyawan yang lain kan pasti akan bertambah. Itu yang pertama. Namun dengan pertambahan atau dengan bertambahnya beban kerja, itu mereka menanyakan kepada mereka saling bertanya, beban kerja bertambah, tapi kok penghasilan tetap pas-pasan. Itu Pak Eko. Nah, padahal di satu sisi kami juga dari manajerial kami juga melihat bahwa kalau karyawan itu tidak dikurangi atau tidak diefisiensi, nah, karyawan itu kan bebannya juga fixed cost. Dalam artian tidak bisa memangkas biaya operasional yang harus dikeluarkan tiap bulan. Tapi di satu sisi, akhirnya dengan adanya efisiensi atau pengurangan karyawan itu membuat motivasi karyawan yang tertinggal, karyawan yang tetap masih digunakan oleh perusahaan itu juga akan turun. Nah, pertanyaan saya cuma satu Pak Eko. Kalau misalkan Pak Eko atau jenengan melihat situasi seperti itu ya Pak Eko ya, apalagi tadi siang kita dengar Garuda memberhentikan 2.400 karyawan ya, itu mungkin ada dua pihak ya, yang karyawan yang dikeluarkan meskipun dapat pesangon, tapi dia juga belum, kalau dia tidak siap, dia juga akan bingung akan melakukan apa. Tapi di sisi lain karyawan yang ditinggal pun sama juga. Kebetulan saya di daerah Jawa Tengah itu juga mereka juga mengeluh. Waduh, kalau beban kerja dibebankan kepada kami yang tertinggal tanpa ada peningkatan income, tanpa ada peningkatan insentif atau pendapatan, maka itu kan akan berbanding lurus dengan motivasi dari karyawan. Kira-kira apa Pak Eko ya yang harus kita lakukan atau manajerial lakukan jika menghadapi situasi ini? Nah, Iya Pak. Kami running. Ya sama-sama sharing. Ya, poinnya adalah kita harus paham bahwa sekarang ini pandemi. Jadi force majeure. Jadi kalau force majeure itu sesuatunya tidak bisa disolusikan dengan hal biasa. Artinya penyikapan kita juga tidak bisa biasa. Nah, dalam hal ini sebetulnya ada beberapa, ya bisa 1, 2, 3 solusi ya. Cuman di sini memang nggak ada ini kan kita harus dengan kondisi sekarang ini harus minum obat ya. Namanya obat itu nggak ada yang manis itu, pasti pahit gitu. Jadi jadi kita kalau minum obat supaya sembuh ya nggak mau kita minum obat manis ya nggak ada. Ya mungkin itu bukan obat tapi lebih ke vitamin ya. Kalau vitamin berarti situasinya sudah tidak dalam kondisi sakit tapi sudah kondisi sehat supaya menjaga kesehatan kebugaran itu tetap terjaga. Nah, kita sedang kondisi pandemi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Semua harus paham. Dalam hal ini kalau kita ngomong lingkup kecil di suatu perusahaan ya semua karyawan itu harus paham bahwa sekarang pandemi. Nah, ada sebelum ada pandemi ya, saya tahun berapa itu sekitar 2003 itu ada dari suatu perusahaan di Jabar sana, perusahaan baja kalau nggak salah, itu sepakat pekerjaannya itu bahkan dipotong gaji untuk belanja perusahaan. Jadi sepakat, bahkan tidak masalah beban kerjaannya saja, tapi dia gajinya dipotong untuk biaya perusahaan itu. Nah, pada saat itu semua harus jujur, semua pihak harus jujur, nggak boleh. Bahkan perusahaan sehat pun, kalau direksinya nggak jujur, hancur. Ya, banyaklah contoh ya.
Tapi dalam hal ini semua dari direksi, manajer, ya manajerial sampai karyawan yang paling bawah itu harus jujur pada posisi masing-masing. Nah, kalau sudah demikian, omset memang menurun, penjualan menurun, sehingga kita pendapatannya menurun. Otomatis kalau pendapatan menurun, omset menurun, untuk menggaji dengan kondisi yang sudah ada tidak bisa. Alternatif pertama tadi, kalau memang sudah diambil keputusan mengurangi, yaitu sebetulnya alternatif yang paling jelek. Tapi sebetulnya ada alternatif, istilahnya karena dalam suatu perahu yang sama harus mau berbagi, dan itu harus disepakati. Target harus ada untuk membuat kondisi ini kembali ke normal atau bisa lebih baik, dan semua harus ada motivasi kerja yang sama. Tidak bisa kalau memang motivasi kerjanya nggak sama, ya nggak punya target. Kalau misalnya kita sebetulnya kita itu dicontohkan para petani kita. Kalau kita misalnya di sawah gitu Pak ya, mungkin kalau menggarap sawah gitu kan nggak ada namanya pele-pele ya. Terus hasilnya pun kadang kan saling bertukar gitu loh. Kalau kita petani ya, memang ini dalam suatu kondisi. Kalau kita dalam suatu manajerial, pilihannya itu tadi Pak. Jadi kalau kita memang untuk sama-sama tetap eksis di semua personil, ya harus jujur, ini omsetnya sekian, ini tak bisa membayar sekian, terpaksa kita dan itu bisa dilaporkan ke Snaker. Tidak kalau mengurangi personel, itu menurut saya, maaf ya, sebetulnya kalau menurut saya lebih ke produktivitas, di mana usia kerja yang sekarang ya banyak lulusan SMA, sarjana yang mau dibayar dengan kondisi sekarang. Sementara pekerja kita yang ada, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kemampuannya di bawah yang sekarang. Jadi kalau ini, sorry ya, untuk membayar gaji orang dengan kondisi yang sama kemampuannya pada yang sebelumnya, ya otomatis ya lebih baik yang sekarang. Itu konsepnya secara manajemen. Nah, kembali lagi bahwa apakah orang-orang yang sebelumnya bekerja di tempat itu terus tidak bisa ditingkatkan produktivitasnya, ya otomatis akan ada pengurangan, dan ini memang tidak enak. Cuman kalau memang sepakat semuanya, ya bukan lagi pengurangan, harus pemotongan gaji, tapi kembali ke targetnya sampai berapa sehingga semua bisa hidup. Ya, ini kalau secara humanis Pak ya. Jadi tidak letterlock terhadap aturan main. Kalau letterlock terhadap aturan main, itu pasti akan ada putusan-putusan, dan itu kembali lagi kemampuan perusahaan. Kalau kemampuan perusahaan memang nggak bisa, ya harus ada, istilahnya laporan keuangannya harus jelas. Poinnya di situ sebetulnya Pak. Jadi dihadapkan pada pilihan supaya perusahaan itu berjalan terus, atau perusahaan itu akan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya karena pendapatannya menurun, sehingga ada beban yang harus ditanggung. Makanya itu tidak harus melakukan istilahnya efisiensi tadi. Cuman efisiensi tadi ada pilihannya seperti itu Pak. Itu kalau dari sudut pandang saya. Jadi tetap kembali ke ya yang stakeholders itu. Ini lepas dari kondisi yang di luar itu, ya artinya kan karyawan itu macam-macam gitu loh. Nah, kembali lagi pasti kita bisa memilih karyawan yang memang betul-betul mau maju, karena tidak semua juga pengen maju. Tapi kalau karyawan yang sudah memang tidak produktif, ya mau nggak mau itu ya pasti dilakukan eksekusi lah istilahnya. Tidak bisa dalam satu perahu lagi, karena kita harus mendayung dengan irama yang sama. Kalau iramanya nggak sama, yang satunya mendayung, satunya kecepatan, ya perahu itu bisa terbalik gitu. Jadi nggak sama. Jadi harus sesuai irama. Itu Pak, mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin kurang memuaskan, ya mohon maaf, tapi dari sudut pandang saya begitu. Itu. Baik, Pak Eko, penjelasannya luar biasa ini, dari pakar SDM ini Pak Nedvin. Oke, makasih Pak Eko. Ya, memang Pak Eko menjawab
banyak hal tentang SDM itu sudah biasa Pak. Jadi saya memang sengaja meminta bantuan beliau di tengah kondisi seperti ini ya, di akhir tahun juga dan lain sebagainya. Saya kira perlu ada diskusi seperti ini. Jadi saya hadirkan beliau memang. Ya, silakan untuk yang lain. Mungkin masih ada sekitar 15 menit untuk diskusi. Atau dari chat ya, silahkan. Masih ada beberapa yang gabung dengan kita. Sebetulnya yang mau gabung banyak Pak Eko, cuman tadi ada beberapa yang izin dan lain sebagainya. Teman-teman yang masih lembur ya sudah, ada nanti mungkin lain waktu gitu. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau chat lagi pertanyaannya, monggo. Eko ada yang chat itu dari Mas Rahman Haikal ya. Oh, sudah tadi Pak itu. Oh, itu Tadi. ya. Ya, Belum ada lagi Pak. Belum ada yang baru. Mungkin Pak Netwin ada yang tanyakan. Ya, silakan. Siapa itu? Saya Pak. Nah, Oke. Nah, kalau di perusahaan ini kan ada karyawan nih Pak. Karyawan ini kan kadang ada yang memiliki sumber daya yang kuat, ada yang lemah juga. Untuk mengatasi itu, apakah lebih baik di training atau diganti dengan karyawan untuk teknik karyawan lain atau bagaimana ya Pak? Untuk mengatasi kelemahan sumber daya manusia. Ya. Sebetulnya untuk peningkatan kapasitas ini kembali ke personil yang bersangkutan ya. Jadi pendidikan itu sangat penting, lingkungan juga sangat penting. Lingkungan kerjanya kayak gimana? Nah, kalau training itu peningkatan kapasitas ya boleh dibilang 40%, tapi lebih ke teknikalnya 60%. Ya, karena training pun belum tentu dia mahir di training atau pinter ya. Dia trainingnya pinter, tapi aplikasinya belum tentu bisa tepat sasaran atau sesuai yang diinginkan dengan produktivitas daripada perusahaan. Nah, dalam hal ini sebetulnya dengan kondisi sekarang seperti yang saya sampaikan tadi di era, jadi gini, kalau secara personil itu biasanya mempunyai resisten. Jadi kalau yang saya sampaikan ini memang nggak semua, tapi hampir kebanyakan usia katakanlah pekerja di atas 40 tahun itu resisten dengan perubahan. Ya, itu menurut saya memang harus bisa dari seorang leader, yaitu harus bisa menempatkan optimalisasi yang bersangkutan. Nah, jangan sampai keterkesan bahwa kita itu membebani yang bersangkutan secara frontal ya. Jadi bisa kita temukan pada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia itu bisa secara optimal. Misalnya seseorang tidak bisa atau tidak cakap untuk katakanlah zaman sekarang ya, itu untuk Excel itu ya, atau adminnya kurang. Nah, otomatis kita harus bisa menempatkan pekerjaan yang harusnya bisa dihandle dari orang yang misalnya 2 orang, diserahkan pada orang tersebut dalam satu waktu di pekerjaan fisiknya, sehingga dia bisa optimalisasi. Kita tidak perlu tambah orang di area tersebut karena orang tersebut kita tempatkan di situ. Dan apakah dia mampu? Nah, itu akan terlihat. Nah, kalau dia sudah tidak mampu, dia akan berontak. Nah, kalau dia berontak, pasti kita akan sampaikan kemampuanmu sampai di mana. Karena perusahaan menginginkan seperti ini. Jadi kita kembalikan yang bersangkutan mau upgrade diri enggak. Nah, kita harus selalu menyampaikan bahwa yang ada itu adalah perubahan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Itu memang sudah terjadi di mana-mana dalam kondisi sekarang. Satu hal, bahwa kondisi pandemi ini memang kita harus pandai-pandai mencari peluang, baik peluang keluar ya maupun peluang di dalam. Artinya apa? Hal terkecil yang selama ini belum pernah kita perhatikan untuk efisiensi, misalnya keran air yang belum dikunci atau dimatikan, lampu yang
yang seharusnya nggak hidup, mungkin siang hari atau mungkin areal itu nggak ada orangnya, itu harus mati. Jadi semuanya itu harus betul-betul pengeluaran seminimal mungkin. Nah, di samping itu kita harus mengetahui potensi apa di tempat kita yang harus bisa kita tanah menghasilkan uang, atau pengeluaran yang tidak perlu-perlu harus segera dilihat semuanya. Nah, di mana tujuannya adalah tadi supaya kita terhadap karyawan tidak ada masalah. Itu. Jadi kembali lagi bahwa kalau yang bersangkutan di-upgrade, yang nggak mau ya silahkan. Nanti pasti ada titik temu dari yang bersangkutan terhadap pekerjaan yang sudah kita delegasikan pada yang bersangkutan. Itu mungkin jawaban saya, Bu. Pak Eko, ya, kalau Kurang keras kayaknya soundnya. project bisa diklik dan kan sertifikat partisipasinya. Sorry. Kurang jelas soundnya. Putus. Ya, mungkin teman-teman yang lain ya silahkan, atau mungkin saya kira sudah Pakai cat. Oh, sudah. cukup lumayan ya, banyak yang kita diskusikan ya. Mungkin dari saya juga tidak banyak sudah cukup jelas ya penjelasan Pak Eko ini, sudah mewakili lah saya kira. Mungkin next time kalau ada event sharing lagi Pak Eko tidak keberatan ya kita undang. Ya, Pak Nedwin. Oke, Kalau siap pas ada ya. ya mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang puas, ya kita coba lebih dalam lagi sehingga saya berharap lebih ke aplikatif ya. Kalau kita secara teoritis saja mungkin kita belajar dari mana saja, tapi aplikatif ini belajarnya baik teoritis sebagian, pengalaman pasti itu yang lebih penting gitu. Ya. Itu menurut saya. Oke, saya kira itu dari kami Mbak Rima. Saya dan Pak Eko mengucapkan terima kasih atas acara ini. Mungkin nanti teman-teman yang mengisi presensi kehadiran untuk mendapatkan sertifikat silahkan. Yang tadi belum sempat hadir, nanti kita share juga materinya. Ada closing statement dari Pak Eko mungkin untuk memotivasi teman-teman. Belum kita tutup. Ya karena ini berhubungan dengan ketenagakerjaan dan tadi juga ada pertanyaan situasi pandemi, otomatis kita harus bisa lebih pandai-pandai menyikapi keadaan ya. Yang penting kalau bahasa Jawa buru ujeng kelangan water. Kita mencari sesuatu yang tidak ada nilainya, tapi justru kita kehilangan yang sudah kita punya. Itu jangan sampai. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Mbak Rima, waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Rima untuk di close. Kurang ini Mbak, pakai mic. Kurang dekat. Ya. Terima kasih Pak Eko dan Pak Nedwin untuk menawan. Sungguh menarik sekali ya pemaparannya teman-teman. Untuk mengakhiri webinar pada malam ini, bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on-cam, bisa on-cam bentar, sesi dokumentasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh
dalam kegiatan webinar Biodata kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator dalam webinar malam ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada event-event Biodata selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Nurdin, Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.